Pernikahan poliandri merupakan bentuk hubungan pernikahan seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki atau suami. Di era modern seperti saat ini, praktek poliandri sudah sangat jarang ditemui dan diterapkan. Bahkan perempuan yang menerapkan poliandri kerap mendapatkan stigma negatif dan tidak bermoral. Namun ternyata beberapa suku di dunia pernah dan masih menerapkan poliandri. Bahkan seorang tamu yang berkunjung diperbolehkan untuk meniduri istri dari pemilik rumah tersebut. Sangat menarik bukan untuk dibahas? Nah, kali ini Warna-Warni akan mengulas beberapa suku yang masih mempraktikkan pernikahan poliandri, bahkan berhubungan badan di depan sang suami. Penasaran bukan? Makanya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys. Suku Mosuo Cina. Suku Mosuo yang tinggal di tepi sungai Lugu pegunungan Himalaya ini mempraktikkan poliandri lewat tradisi nikah jalan. Zaman dahulu, wilayah itu dikenal sangat miskin, bahkan saking miskinnya mereka tak sanggup membentuk keluarga terpisah dari orang tuanya. Solusinya, para pria suku tersebut berjalan mengunjungi wanita dari rumah ke rumah di malam hari. Jika sang wanita mengizinkan, si pria boleh bermalam di sana. Artinya, wanita boleh memilih dan berganti pasangan sesuka hatinya. Menganut prinsip matrilineal, tradisi ini dianggap tak merugikan wanita. Suku Masai, Kenya. Meski sebagian besar masyarakatnya menerapkan poligami, suku yang mendiami wilayah danau-danau besar di Afrika ini juga menerapkan poliandri. Jika ada seorang perempuan yang menikahi seorang laki-laki, maka secara otomatis wanita itu menikahi teman-teman sebaya suaminya. Jika teman suaminya berkunjung, sang suami harus merelakan ranjangnya ke tamunya tersebut dengan sang istri. Semua anak yang dilahirkan pun dianggap anak sang suami. Namun praktik ini kini sudah ditinggalkan. Sekarang perempuan suku Masai boleh memilih mau atau tidak menemani tamu suaminya tersebut. Suku Toda, India. Suku yang menghuni Bukit Nilgiri di India Selatan ini sudah berabad-abad mempraktikkan poliandri. Mereka menerapkan poliandri fraternal atau para lelaki bersaudara akan berbagi istri. Artinya, saat perempuan menikahi lelaki, secara otomatis perempuan itu juga menikahi saudara laki-laki suaminya. Jika istri hamil, suami pertamanya lah yang akan memberikan upacara busur dan panah ke istri dan menjadi ayah untuk anak pertamanya itu. Jika istri hamil lagi, suami keduanya lah yang akan melakukan upacara serupa dan menjadi ayah anak kedua itu. Namun hal itu kini sudah dilarang karena marak terjadi pembunuhan terhadap bayi perempuan yang baru lahir. Suku Guanches, Kepulauan Canary. Suku Guanches adalah penduduk asli Kepulauan Kanaru di barat laut pesisir Afrika. Pada abad ke-14 dan 15, pernah terjadi wabah kelaparan di daerah tersebut yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan jumlah penduduk karena banyaknya anak perempuan tewas. Jumlah penduduk pria jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Akibatnya, mereka mempraktikkan poliandri, sehingga wanita di suku tersebut bisa menikahi maksimal 5 pria. Penduduk Tibet, China. Penduduk Tibet yang berada di pegunungan membuat sebagian lahan pertanian sulit ditanami dan butuh banyak kekuatan fisik. Perempuan akhirnya menikahi banyak suami karena mereka lebih kuat dan bisa membantu mengurus lahan pertanian. Dalam tradisi Tibet, pernikahan sudah dirancang sejak anak-anak mereka masih kecil. Dalam rumah tangga poliandri itu, saudara lelaki tertua menjadi kepala keluarga, sementara saudara lelaki lainnya berbagi pekerjaan secara adil, tetapi mereka punya hak yang sama untuk berhubungan intim dengan sang istri. Sang istri juga harus memperlakukan mereka dengan adil. Anak-anak pun harus menganggap paman-paman mereka sebagai ayah. Namun biasanya mereka hanya akan memanggil ayah pada suami tertua yang masih hidup. Seiring berjalannya waktu, poliandri ditinggalkan oleh mereka. Kendati demikian, hal tersebut masih berlaku di daerah-daerah terpencil di daerah Tibet.
Tentu tradisi pernikahan poliandri di Indonesia saat ini sudah sangat tabu dan mungkin dilarang untuk dilakukan. Mari kita jadikan ilmu pengetahuan semata informasi ini ya guys. Semoga kalian sehat selalu dan see you to the next video.